Oke, kita bikin reading untuk uh, 7 hari ke depan. Apa yang perlu kamu ketahui 7 hari ke depan, Son of Staffs. Kayaknya minggu ini akan menjadi minggu yang berjalan dengan sangat cepat ya. Kayak misalnya pace-nya tuh cepet banget gitu loh. Misalnya kamu hari ini harus kesini, hari ini harus kesini, hari ini kamu ngerjain ini gitu. Kayak banyak banget. Aku emang banyak kerjaan juga sih. Aku di kantor lagi sibuk-sibuknya, cuman aku bikin bikin konten hari ini karena aku sayang aja gitu loh kalau misalnya si kuku ini tidak aku kontenkan sebelum sebelum apa namanya sebelum aku potong. Oke, jadi ini minggu yang sangat cepat, ini fast pace banget. Apa yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan? 1, 2, 3. Ih, banyak banget, jangan capek ai bacanya. 3. Ya deh, banyak, gak apa. Bottom of the deck, ada sesuatu yang perlu kamu hentikan, yaitu si fast pace ini. Jadi kamu harus istirahat intinya. Oke, ini cepat aja kok readingnya. 8 of coins, 3 of coins, kerjasama. Oke, jadi kayak 7 hari ke depan ini kamu akan menghadapi kayak apa ya, kegalauan dalam hal pekerjaan. Kayak misalnya gini, kamu merasa bahwa mungkin pekerjaan kamu gajinya nggak seberapa dan kamu pengen upgrade pindah ke tempat lain untuk mencari gaji yang lebih tinggi, tapi kamu udah suka banget gitu loh sama circle-nya, kamu udah kayak kayak udah suka banget sama orangnya, jadi kayak kalian itu akan merasa bingung di situ dan kalian harus mengambil keputusan. Atau bisa juga apa tuh namanya, 7 hari ke depan ini kamu akan mendapat misalnya kamu lagi nganggur nih, terus kamu akan mendapatkan tawaran kerja bareng sama orang dan kamu harus menentukan, gue terima nggak ya ini tawaran kerja. Atau mungkin buat yang freelance akan dapat klien baru. Ih, amin, bagus, itu bagus. Terus pal 2, apa yang akan terjadi? 4 of coins. Kamu jangan terobsesi sama masa lalu. Jadi sebenarnya minggu ini bisa menjadi minggu yang sangat positif buat kamu. Tapi masalahnya kamu itu kayak masih stuck di masa lalu kamu gitu loh. Jadi kayak tuh kan, kamu tuh kayak terperangkap dan kamu tuh kayak nggak bisa move on sama sesuatu. Terus kamu tuh parno dan kamu nyesel. Atau bisa juga kalau misalnya ini masalah keuangan, kamu jangan beli sesuatu tanpa terlalu dipikirin gitu. Kayak gini, kayak karena gini loh, kamu tuh misalnya harusnya lagi nabung tapi kamu beli sesuatu karena tergoda terus habis itu nyesel, jadi itu harus diwaspadain. Terus juga kamu tuh jangan overthinking. Kamu jangan overthinking, ini overthinking banget anjir, ini terlalu overthinking, padahal kamu harusnya fokus sama hal-hal yang lebih praktis. Kalau kamu minggu ini overthinking, apalagi memikirkan masa lalu, kamu masa depannya akan nggak berubah gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak ada sesuatu di masa lalu kamu yang bikin kamu overthinking. Kalau minggu ini kamu bisa ngerubah kayak pola pikir kamu untuk nggak fokus sama hal itu, masa depan kamu akan lebih baik. Tapi kalau enggak, hal yang sama akan terulang-ulang terus. Jadi itu sih warningnya. Buat pile 3, cepet banget ya, aku suka deh. Ini tadinya mau aku jadiin shorts aja sih, tapi ini kayak udah lebih dari 3 menit. Buat pile 3, 10 of swords, chariot. Kayaknya ada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, ya kan? Jadi misalnya kamu lagi ada di lingkungan yang toksik gitu ya, itu kan sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Jadi kamu tuh minggu ini tugas kamu adalah menyadari ya bahwa kamu tidak bisa mengontrol hal itu gitu loh. Nah, ini kan kamu tuh sebenarnya oke. Jadi intinya buat si pile 3 ini, kamu harus bisa membedakan, ini kan kartu chariot ya. Jadi kan kalau chariot itu kan tentang balance. Ada si kuda hitam, ada si kuda putih gitu. Dan kamu tuh harus menyeimbangkan dua hal itu dalam kehidupan kamu, ya kan? Nah, kenapa kamu lagi ada di situasi kamu sekarang adalah karena kamu masih belum bisa membedakan apa yang ada di luar kontrol kamu dan apa yang ada di dalam kontrol kamu gitu. Jadi kayak apa yang tidak bisa kamu kontrol ya udah
jangan diutak-atik, jangan dipaksain. Kamu tuh cuma buang-buang waktu di situ. Fokus sama yang positif-positif, karena kamu makin fokus sama hal yang tidak bisa dikontrol itu, kamu akan mematikan sesuatu yang sebenarnya positif. Kayak ada hadiah dari Tuhan, dari semesta, apapun yang kamu percaya, tapi itu akan musnah gitu loh kalau kamu terlalu fokus sama sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Misalnya gini, aku itu misalnya ya, ini contoh dari aku aja, aku tuh baru aja beberapa minggu yang lalu ada di lingkungan yang kurang sehat gitu kan. Di satu sisi ada bullying, di sisi lain aku tuh dilecehkan sama orang gitu. Nah, aku kan tidak bisa mengontrol itu ya, kayak aku nggak bisa mengontrol perilaku orang lain, aku cuma bisa mengontrol reaksi diriku sendiri, ya kan. Dan aku juga nggak bisa mengontrol orang yang melecehkan aku gitu loh, kan aku nggak bisa gitu kayak nyuruh orang itu kayak keluar dari lingkungan itu, nggak bisa, akhirnya aku yang keluar, ya kan. Dan apa ya, itu kan tidak bisa aku kontrol. Dan ketika aku kayak aduh gimana ya supaya aku nggak diganggu hari ini gitu, terus aku kayak deg-degan, terus aku kayak minum obat anti gelisah segala macem, itu sebenarnya mematikan rezeki aku sendiri. Kayak hal-hal indah yang harusnya ada di kehidupan aku itu tidak ada, padahal sebenarnya tuh banyak gitu yang mau ngasih aku bunga, tapi aku fokus ke hal yang tidak bisa aku kontrol gitu loh. Nah, memang enggak semua hal yang tidak bisa kamu kontrol itu tidak bisa kamu kontrol sepenuhnya. Misalnya gini, aku ada di lingkungan negatif dan aku memang kayak terjebak di situ karena aku punya tanggung jawab di situ sampai tanggal tertentu. Tapi begitu tanggal itu sudah selesai, aku bisa langsung lari. Jadi kayak apa ya? Kalau memang kamu punya tanggung jawab dan kamu wajib ada di situ, itu kan sesuatu yang tidak bisa kok kamu kontrol. Ya nggak apa-apa gitu loh, kayak hadapin aja dulu. Tapi begitu kamu punya kesempatan untuk keluar dari situ dan itu situasi yang bisa kamu kontrol, kamu kontrol. Jadi kayak apa ya? Mungkin advice untuk 7 hari ke depan, kalau memang kamu belum bisa mengontrol sesuatu, ya sabar-sabarin aja. Tapi di saat yang sama, kamu jangan maksain untuk mengontrol hal itu gitu. Karena jujur aja ya, begitu aku keluar dari lingkungan tersebut, kayak semua yang positif tuh tiba-tiba masuk. Itu dimulai dari aku literally dikasih bunga sama 2 orang. Habis itu, aku tuh dapet tawaran kerja tuh banyak banget. Kayak enggak harus kerja yang berhubungan dengan pekerjaanku di lingkungan ini, enggak, tapi kayak banyak aja gitu klien baru, kayak ada yang pesen ini, ada yang pesen itu gitu. Jadi kayak eh kalau kamu kayak punya 2 kehidupan gitu ya, misalnya satu kehidupan kantor, satu kehidupan pribadi gitu ya, yang kehidupan pribadi yang ada positif-positifnya ini jangan kamu korbankan untuk mikirin yang negatif-negatif ini. Kayak misalnya kantor kamu negatif, tapi sebenarnya rumah tangga kamu positif, anak-anak kamu positif, ya udah fokus aja sama yang kalau di rumah fokus sama yang positifnya. Jangan masalah yang negatif-negatif di kantor itu kamu bawa pulang, terus kayak jadi bikin stres anak-anak atau suami atau istri kamu juga gitu loh, hal kayak gitulah. Atau misalnya kamu ada di 2 komunitas, misalnya satu komunitas tari, satu komunitas teater gitu. Yang komunitas teater negatif, ya ketika kamu masuk ke komunitas tari, jangan jangan merengut, jangan cemberut, jangan kayak, ya tetap aja ceria gitu loh, nikmatin aja yang positif di situ gitu loh. Jadi gitulah. Karena bener deh, kamu tuh kayak mematikan sesuatu yang harusnya positif. Ini positif semua loh, ini positif semua. Ada yang berhubungan dengan kasih sayang, ada yang berhubungan dengan uang, ada yang berhubungan dengan kayak kamu lebih dikenal, kamu misalnya punya usaha apa, atau kamu misalnya nerima klien banyak gitu loh, klien saling rekomendasiin kamu ke teman-temannya. Tapi kamu harus fokus sama yang positif gitu loh, kayak yang ini buang gitu loh, kalau enggak ini akan datang ke kamu. Tapi ya gitulah, untuk semua minggu ini 7 hari ke depan, kalau bisa sih jangan ini ya, apa namanya,
jangan lupa istirahat, jangan lupa istirahat. Tapi untuk PAL 3 ini khusus PAL 3, jangan lupa istirahat dari kenegatifan gitu loh. Karena sebenarnya yang positif dalam hidup kamu tuh banyak. Tapi kamu mungkin terlalu terobsesi kayak kontrol yang tidak bisa kamu kontrol, sedangkan yang bisa kamu kontrol kamu cuekin, sehingga kayak hidup kamu tuh jadi bawaannya tuh negatif terus, padahal kenyataannya tidak selalu negatif. Cuman kamu fokus aja kan yang negatif gitu.